Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan DNA Kids. Nah, adik-adik udah siap semua untuk memuji nama Tuhan? Wah, sepertinya sudah pada siap nih Kak Susan. Nah, kalau gitu yuk kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Hai Elia. Halo Elia. Hai Kak. Sedang apa? Sepertinya asik ya. Iya Kak Yefri, sampai-sampai kita panggil Elianya tidak menjawab, ya kan Kak? Hehehehe. Ini aku sedang asik bermain video games. Seru sekali nih. Adik-adik, karena sekarang waktunya kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, HP-nya tolong disimpan dulu Elia dan juga adik-adik yang ada di rumah. Ya, kakak sebentar dulu ya kak. Gamenya lagi seru nih kak. Memangnya kamu sudah berapa lama bermainnya Elia? Baru 1 jam kak. 1 jam? 1 jam itu sudah cukup lama Elia. Sekarang kita ibadah dulu ya. Nanti mainnya dilanjutkan lagi setelah selesai ibadah. Baik kak. Nah adik-adik yang ada di rumah, ayo mari kita semuanya sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini kepada setiap kami. Kalau kami dipertemukan kembali di dalam ibadah online kami hari ini, kiranya Engkau yang memimpin setiap ibadah kami ini, kiranya dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga dapat berjalan dengan baik. Dan Bapa, sekarang waktunya kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama Kak Jeffrey katakan, amin. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi anak di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan.
Adik-adik, yuk kita ambil posisi duduk yang manis, duduk yang rapi, persiapkan juga hati dan pikiran kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada seorang anak bernama Darren. Dia punya masalah karena dia merasa kalau dia tidak punya waktu untuk bermain. Semua orang selalu membuatnya terburu-buru. Dia merasa hari-harinya berlalu begitu saja. Pagi ini, ibu membangunkannya saat dia sedang bermimpi. Ada seekor unicorn ajaib sedang melompati pelangi yang indah. Aku hanya ingin 5 menit lagi untuk melihat apa yang ada di sisi lain pelangi, kata Darren. Ibu berkata, ini adalah ketiga kalinya kamu meminta 5 menit lagi. Darren harus bangun dan bersiap-siap sekarang. Saat ibu sedang menyiapkan sarapan, ibu bertanya-tanya, di mana anak kecil itu? Saat itu ibu mendengar nyanyian keras datang dari kamar mandi. Darren, apa yang kamu lakukan? Tanya ibu. Aku sedang menyanyikan lagu baru untuk penontonku, teriaknya. Darren, kamu keluar sekarang juga, perintah ibunya. Dia menghela nafas dan segera keluar. Telur dadar dengan roti panggang dan jus jeruk telah disiapkan untuk sarapannya. Untuk membuat ini menarik, dia mengeluarkan 1 set pemotong kue. Dia memotong beberapa bentuk dan saat dia mengaguminya, bus sekolah membunyikan klakson di luar. Dia bergumam tidak ada waktu untuk sekarang. Dan tepat ketika dia akan pergi, dia ingat bahwa tasnya masih di kamarnya. Semoga kita tidak mendapatkan hukuman karena kamu, teriak seorang gadis. Darren hanya melihatnya dan kembali duduk dengan teman-temannya. Mereka sedang berbagi kartu games terbaru yang mereka kumpulkan. Tapi dia meninggalkannya di rumah karena tergesa-gesa. Ketika dia memasuki kelasnya, hari itu dia terkejut melihat meja semua orang. Ada batu besar, batu kecil, toples, dan pasir. Tak lama guru mereka datang dan menjelaskan bahwa sekarang mereka tahu cara membagi waktu. Bagian penting berikutnya adalah memahami cara terbaik menggunakan waktu mereka. Ibu guru menyuruh mereka untuk melepas tutup toples dan menempatkan batu sebanyak mungkin. Batu ini mengartikan semua hal penting dan harus dilakukan seperti pekerjaan rumah, olahraga, menghabiskan waktu bersama keluarga, dan lain-lain. Sekarang, ibu guru meminta mereka untuk menambahkan batu-batu kecil sebanyak mungkin. Mereka semua menempati ruang di antara batu yang besar itu. Batu kecil adalah hal-hal yang diperlukan sebagai keterampilan tambahan, tetapi tidak sepenting batu besar, seperti kelas tenis, pelajaran musik, dan lain-lain. Terakhir, mereka menambahkan pasir untuk hal-hal santai bagi mereka, seperti bermain video game, menonton TV, apapun yang kita suka lakukan hanya untuk bersantai. Selanjutnya, ibu guru memberi mereka toples lain dan memintanya untuk memasukkan pasir terlebih dahulu, kemudian batu besar, dan terakhir batu kecil. Tapi kali ini semua batu tidak muat. Ibu guru mengatakan kepada mereka bahwa jika hari mereka diisi dengan hal-hal yang kurang penting, tidak akan ada waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Ketika Darren kembali ke rumah, ibu memberi hadiah kejutan untuknya, yaitu sebuah jam tangan. Jadikan itu alat latihan terbaikmu dan kamu tidak akan pernah merasa terburu-buru lagi. Darren memberitahu ibu tentang pelajaran di sekolah. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia memahami pentingnya batu besar, tetapi dia ingin mengurangi beberapa batu sehingga dia bisa meningkatkan pasir, karena ini sangat penting baginya untuk bersantai setiap hari. Ibu setuju, dan sekarang dia bisa memiliki lebih banyak waktu untuk bernyanyi, menggambar, bermimpi, atau apapun yang dia ingin lakukan. Dia yakin sekarang dia tidak akan pernah tergesa-gesa dan dia memiliki teman baik baru, yaitu jam tangannya. Adik-adik, apakah kalian senang saat bermain? Tentunya sangat senang, Kak. Nah, adik-adik, siapa yang di sini senang sekali bermain dengan teman-teman atau saudara kita? Aku, Kak. Tapi aku sering kesal karena tidak bisa main lama-lama dengan mereka. Saat pulang, kakak harus belajar dan adik harus tidur.
tidur. Benar Elia, setiap hari adik-adik harus tidur, belajar, dan bermain. Saat kakak harus belajar, adik-adik bisa bermain sendiri. Seperti main Play-Doh, tentunya menyenangkan juga kan? Tapi tidak seru Kak main sendiri. Tapi adik-adik jangan bersedih, karena masih banyak loh permainan yang juga seru saat dimainkan sendirian, Kak Iya, Jeffrey. benar sekali, Kak Susan. Nah, jadi kita tidak mengganggu kakak yang harus belajar maupun adik yang harusnya lagi tidur. Adik-adik juga bisa menjadi anak yang kreatif kan Kak Susan? Iya dong. Saat mereka bermain sendiri. Ya Kak, aku tidak mau sedih lagi. Selain itu, saat bermain, kita juga bisa belajar beberapa hal loh, Elia. Oh ya Kak, kita belajar apa Kak? Setiap permainan ada aturan bermainnya. Maka adik-adik bisa belajar mengikuti aturan permainannya Kak Susan. Dan tidak berlaku curang saat bermain. Jika kalah dalam permainan harus sportif, mengakui kekalahan adik-adik. Benar nggak Kak Susan? Betul banget Kak Jeffrey. Dengan begitu adik-adik bisa belajar mengalah kepada teman. Curang itu apa Kak? Jadi Elia, curang itu adalah perbuatan yang dilakukan seseorang nih Kak Jeffrey untuk keuntungannya sendiri. Nah, dia ini mau terus merasakan kemenangan, jadi dia tidak mau kalah Kak Jeffrey. Wah. Jadi dia melakukan hal-hal yang tidak baik untuk mendapatkan kemenangan itu. Nah, kakak juga pernah berbuat curang. Tetapi karena kakak tahu perbuatan curang itu membuat Tuhan sedih, lalu kakak belajar untuk tidak melakukannya lagi. Apakah kakak sekarang tidak melakukannya lagi? Ya Elia, perbuatan curang biasanya dianggap hal yang kecil. Tetapi bagi Tuhan curang adalah perbuatan dosa Kak Susan. Iya, Kak Jeff. Dan adik-adik yang ada di rumah. Dan harusnya kita menjauhinya. Siapa di sini yang mau menyenangkan hati Tuhan? Aku mau Kak. Teman-teman di rumah juga pasti mau ya Kak. Kak, mengalah itu artinya kita harus selalu kalah ya Kak. Dulu kakak pernah nih Kak Jeffrey bermain dengan adik kakak. Lalu dia merebut mainan aku. Tadinya sih aku mau ngambil lagi mainannya. Tetapi akhirnya aku mengalah dan membiarkannya bermain dengan mainanku. Lalu aku bermain dengan mainan yang lain deh. Apakah kakak sedih karena mengalah? Karena adik bermain dengan mainan kakak, dia jadi lebih bersuka cita. Lalu kakak bisa bermain bersama adik dengan lebih bersuka cita lagi. Kalau begitu aku mau belajar tidak curang dan mau mengalah saat bermain Kak. Maukah adik-adik bermain dengan tidak berbuat curang? Dan maukah belajar mengalah dengan teman atau saudara? Dan siapa di sini mau menyenangkan hati Tuhan? Aku pastinya Kak, aku pastinya. Teman-teman di rumah juga ya. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Adik-adik, yuk kita ambil peralatan kita, karena sebentar lagi kita akan bersama-sama beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas kecil, Buffalo warna hijau, HVS warna oranye, lem fox, spidol, gunting. Potong buffalo hijau menjadi 2 bagian. Nah, setelah itu buat pola kura-kura seperti ini ya. Untuk membuatnya, buat badannya dulu.
bentuk lonjong seperti telur. Lalu buat kepalanya, tangannya, kakinya ya. Nah, baru di kepalanya ini dibuatkan mata, hidung, dan mulutnya. Gunting pola yang sudah dibuat tadi. Nah, seperti ini jadinya adik-adik ya. Ini kita dibelah dua dulu, potong jadi 2 bagian. Lalu yang sebelah sini potong lagi jadi 4 bagian seperti ini. Kira-kira ini 1,5 cm lah ya lebarnya. Oke. Sekarang kita ambil 1 lembar Hafiz oranye tadi. Lalu kita lipat, lalu digunting. Lalu lipat lagi, gunting lagi. Oleskan dengan lem di sini. Lalu kita bentuk bulatan seperti ini. Kalian buat bulatan semua ya, kertas yang kita potong tadi. Olesi seluruh badan dari turtle ini ya menggunakan lem. Lalu kita tempelkan bagian punggung kura-kuranya menggunakan kertas oranye ini. Seperti ini ya adik-adik. Ya, kita sudah jadi kerajinan tangan kita. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Mama, gunakan aktivitas yang dibuat anak-anak sebagai acuan untuk menandai waktu anak bermain seperti 1-2 jam sehari. Dan doronglah anak-anak untuk mentaati aturan tersebut. Jika mereka berhasil selama beberapa waktu, beri mereka apresiasi dan pujian karena berhasil melakukannya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Di handphone adik-adik atau di layar televisi adik-adik ada QR code-nya. Adik-adik boleh minta tolong papa, mama, atau kakak untuk men-scan QR code-nya untuk memberikan persembahan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur untuk semua berkat dan kebaikan-Mu yang boleh kami terima sepanjang minggu ini. Sekarang kami mau memberi persembahan, biar kami boleh belajar untuk berbagi berkat. Kami ingin memberi bukan karena kelebihan kami ya Tuhan, tapi dari apa yang terbaik yang kami punya. Semoga persembahan kami bisa berkenan kepadamu ya Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam nama Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Show me how to do right.
kasih untuk ibadah kami hari ini. Sekarang kami ingin berdoa untuk Pak Niko dan Pak Samuel. Tolong berkati mereka dan keluarga mereka ya Tuhan, dan juga Kau berikan kesehatan. Dan kami juga ingin berdoa untuk Pak Joko Widodo agar bisa memimpin Indonesia dengan baik. Dan kami juga ingin berdoa untuk negara kami Indonesia yang sedang ada virus COVID ini, agar COVID bisa cepat berlalu. Dan kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu agar bisa mengajar kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kami berpisah juga dari tempat ini Bapak, kami mau menerima berkat Tuhan. Adik-adik yang mau menerima berkat Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, berkat kasih, sukacita, damai dan sejahtera yang daripadanya, yang selalu menyertai kita di setiap aktivitas kita, di setiap keluarga kita, dimanapun kita berada, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama Kak Jeffrey katakan, amin. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, dan biarlah firman Tuhan hari ini teraplikasi di dalam setiap hidup kita. Betul sekali adik-adik. Tapi meskipun ibadahnya sudah selesai, jangan bersedih ya, karena kita akan ketemu lagi di minggu depan. Happy Sunday, God bless you. Dadah!